Assalamualaikum. Hai semua, hari ini saya ada menu baru nih, yaitu belut goreng cabai hijau. Ini rasanya dijamin enak. Nah, yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan bahan apa saja yang saya gunakan, yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Yang belum dukung channel ini, silahkan didukung dulu dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Di sini saya sudah sediakan setengah kilogram belut yang sudah dipotong, dibersihkan, serta bagian tulangnya sudah dipipihkan. Kemudian ada setengah sendok teh ketumbar, setengah sendok teh garam, setengah jeruk nipis, 2 siung bawang putih, dan 1 ruas jahe. Untuk cabenya saya sediakan 1/4 kilogram cabai hijau, 1 buah tomat hijau, 1 on bawang merah, 2 siung bawang putih, dan setengah jeruk nipis. Jika suka pedas bisa ditambah sedikit cabai rawit. Kemudian nanti kita akan menggunakan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Untuk bahan tambahannya saya gunakan 10 buah jengkol. Silahkan jika ingin menggunakan kentang sebagai bahan pelengkap, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Mula-mula kita haluskan terlebih dahulu bahan-bahan untuk memarinasi belut yang telah kita bersihkan tadi. Jika ingin lebih praktis, silahkan menggunakan ketumbar halus dan garam halus. Setelah semua bahan halus, langsung dibalurkan ke dalam wadah belut. Dicampurkan sampai tercampur dengan rata. Tambahkan perasan jeruk nipis, dan ini akan kita diamkan beberapa saat sampai bumbunya meresap. Sambil menunggu bumbu belutnya meresap, kita goreng terlebih dahulu jengkol yang tadi sudah kita sediakan. Sebelumnya jengkol ini sudah saya rendam dengan air panas. Setelah matang kita angkat dan kita masukkan lagi ke air panas. Ini maksudnya agar jengkolnya nanti lebih mudah untuk kita geprek. Nah, kira-kira seperti ini. Kita lanjutkan dengan menggoreng belut yang telah kita marinasi tadi. Goreng dengan api sedang dan minyak panas. Kita goreng sampai kuning keemasan. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya merata. Setelah kuning keemasan seperti ini, kita akan masak lagi agar sedikit lebih kriuk, tetapi dengan menggunakan api kecil agar gorengan belutnya tidak hangus. Jika sudah crispy seperti ini, sudah bisa diangkat. Selanjutnya, kita akan geprek jengkol yang telah kita rendam tadi. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan menggiling cabai hijau. Masukkan sedikit demi sedikit. Jika ingin menggunakan blender, silahkan saja. Hanya saja teksturnya jadi lebih halus. Cabai hijau ini akan saya haluskan sekedarnya saja. Selain penampilannya lebih bagus, rasanya pun lebih enak. Kemudian tambahkan sedikit perasan jeruk. Perasan jeruk ini berfungsi agar cabai hijaunya tidak menghitam. Selanjutnya kita akan haluskan bawang merah dan bawang putih serta tomat hijau yang sudah saya iris terlebih dahulu. Ini juga akan kita haluskan sekedarnya saja. Kira-kira seperti ini tekstur cabai hijau yang akan kita goreng nanti. Selanjutnya kita goreng cabai hijau dengan minyak yang telah dipanaskan sebelumnya menggunakan api sedang. Sekaligus kita masukkan saja jengkol yang telah kita geprek tadi. Kita masak sebentar saja sampai tomat hijaunya layu dan baunya sudah wangi. Jangan lupa masukkan garam dan kaldu. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ini sudah mulai matang, sudah wangi. Selanjutnya kita masukkan saja belut goreng tadi. Kita aduk-aduk sebentar, kemudian matikan apinya. Nah, ini dia belut goreng cabai hijau plus jengkolnya sudah jadi. Sudah bisa kita nikmati bersama keluarga, menggugah selera. Penampilannya pun cantik.
Hari ini saya buat kreasi masakan harian lagi, yaitu belut goreng rica-rica. Ini dijamin rasanya enak, sebentar saja udah ludes dan makannya bakal nambah-nambah. Buatnya juga gampang. Yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, ikuti video ini sampai selesai. Yang belum mendukung, dukung dulu dengan cara subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya. Terima kasih. Ini adalah bahan utama kita, yaitu belut. Ini sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong untuk ukuran semakin besar semakin bagus, karena belut ini setelah digoreng biasanya menciut. Sebelum digoreng, belut ini akan saya ungkap terlebih dahulu agar bumbunya meresap. Untuk bumbu ungkapnya sudah saya sediakan sebanyak 3 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 3 ruas kunyit, dan 2 ruas lengkuas, serta setengah butir pala. Bahan-bahan ini akan kita haluskan menggunakan batu ulekan. Jangan lupa tambahkan sebanyak 1 sendok teh garam kasar agar mudah saat menghaluskan. Untuk lengkuasnya cukup digeprek saja, sama halnya dengan serai, cukup digeprek saja sebanyak 1 batang dan kemudian disimpul. Siapkan wajan di atas kompor. Masukkan sedikit air untuk mengungkap dan masukkan semua bahan yang tadi telah kita haluskan dan kita geprek. Masukkan juga 1 lembar daun kunyit dan 3-4 lembar daun jeruk. Tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kemudian ini kita larutkan terlebih dahulu di dalam air. Diaduk-aduk dan masukkan belut yang tadi telah kita bersihkan dan kita potong. Lanjut, ini diungkap sampai daging belutnya empuk. Wajannya kita tutup saja ya, agar daging belutnya cepat empuk. Jangan lupa belutnya juga dibalik-balik ya, agar matangnya merata. Setelah airnya menyusut dan bumbunya sudah mulai meresap, ini sudah bisa kita angkat dari dalam wajan. Lanjut, belutnya akan kita goreng. Siapkan minyak panas di dalam wajan, kemudian goreng sampai berwarna kuning keemasan. Sebaiknya ditutup saja saat menggoreng untuk menghindari percikan minyak panas. Sambil menunggu, kita lanjut membuat bumbu untuk cabenya dulu. Ini bahannya: bawang merah 1 on, bawang putih 3-4 siung, 3 butir kemiri, 2 ruas kunyit, dan 2 ruas jahe. Bahan ini kita haluskan menggunakan blender saja biar praktis dan cepat. Sebelumnya potong-potong dulu agar mudah saat menghaluskan dengan blender. Masukkan bahan-bahan ini ke dalam gelas blender. Oke, ingin menambahkan sedikit minyak agar mudah saat menghaluskannya. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, kita haluskan cabenya. Saya gunakan sebanyak 1 on cabai merah dan setengah on cabai hijau. Jika ingin lebih pedas, boleh mencampurkan dengan cabai rawit. Cabai ini sudah saya potong kecil-kecil karena akan di blender. Tambahkan minyak juga saat menghaluskan. Untuk takaran cabenya ini saya buat agak banyak. Nanti saya akan kombinasikan dengan ayam atau dengan telur puyuh. Kita lihat dulu gorengan belut kita. Di sini sudah matang ya, bagian bawahnya bisa dibalik agar matangnya merata. Gorengnya sudah matang, sudah bisa kita angkat dari wajan. Selanjutnya kita akan buat cabai goreng. Kita akan tumis dulu bawang yang telah kita haluskan di awal tadi. Masukkan 1 batang serai yang telah digeprek dan disimpul. Kemudian 3 ruas lengkuas yang telah digeprek, 3 lembar daun salam, dan 4 lembar daun jeruk. Masukkan juga 1 keping kulit manis. Ini akan memberi aroma yang sangat wangi. Kemudian lanjut kita tumis sampai berbau wangi dan berwarna sedikit kecoklatan. Kurang lebih seperti ini cabenya sudah bisa dimasukkan. Campurkan sampai merata dan kita masak sampai cabenya matang. Selanjutnya, masukkan garam dan kaldu secukupnya, sesuaikan dengan selera masing-masing. Saya masukkan sebanyak 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini sudah matang ya cabenya, jadi mau saya sisihkan terlebih dahulu karena nanti mau saya kombinasikan dengan ayam atau dengan telur rebus. Selanjutnya, masukkan belut yang tadi kita goreng. Ini hanya dimasak sebentar saja.
Masukkan secukupnya daun kemangi. Ini bisa menambah aroma serta menjadikan rasanya lebih nikmat dan punya ciri khas. Api kompor sudah bisa dimatikan karena kita tidak ingin daunnya menjadi terlalu matang. Lebih bagus daunnya tetap hijau. Belut goreng rica-ricanya sudah jadi, sudah bisa kita sajikan. Nah, ini dia hasilnya. Belut goreng rica-ricanya sudah jadi dan sudah bisa kita sajikan untuk keluarga. Rasanya dijamin enak, baunya wangi, pokoknya pas deh di lidah. Untuk menu yang nyaris sama pernah saya buat, yaitu ayam goreng rica-rica. Untuk linknya bisa cek pada sudut kanan atas atau kolom deskripsi. Silakan cek juga ya koleksi video lainnya, ada cake, cemilan, dan masakan harian lainnya. Oke, silakan dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum.